semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Nah, teman-teman semuanya, di Learning Journal pertemuan ke-7 ini, di sini saya akan membahas materi terakhir, di mana materi terakhir kemarin disampaikan oleh kelompok 5. Nah, sebenarnya materi yang kemarin disampaikan kelompok 5 itu rata-rata adalah materi pengulangan dari kelompok 1, yakni ngebahas tentang definisi makalah opini, feature, news, dan artikel. Nah, mari kita ulas lagi ya teman-teman. Siapa tahu baik yang udah pada lupa nih tentang definisi dari yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan baik di media daring maupun media cetak untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Nah, selanjutnya adalah makalah opini. Makalah opini adalah karangan yang menekankan pada pendapat pribadi si penulis, memperkuat argumen logis, pemikiran kritis terhadap suatu masalah yang aktual. Nah, yang selanjutnya adalah esai. Apa sih esai? Esai adalah tulisan prosa yang menguraikan masalah dalam bidang kesastraan, kesenian, kebudayaan, dan sebagainya. Sedangkan feature adalah cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Yang terakhir adalah news. News atau berita adalah laporan suatu peristiwa yang berisikan tentang berita yang masih hangat dibicarakan, yang berisikan tentang fakta, dan pastinya mencakup 5W1H. Sebenarnya fokus materi yang disampaikan oleh kelompok 5 itu adalah tentang perbedaan daripada kelima karya tulis ilmiah yang sudah saya jabarkan definisinya tadi. Cuma kemarin ada satu pertanyaan dari Pak Adi yang diajukan kepada kelompok 5 tentang perbedaan itu, ngebahas tentang perbedaan. Bagaimana sih cara membedakan tentang artikel opini dan artikel feature, di mana banyak orang yang masih keliru, apalagi untuk kita nih yang belum paham betul tentang karya-karya tulis ilmiah kan. Nah, kita suruh nyari nih apa sih perbedaan daripada artikel feature dan artikel opini ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah artikel opini. Biasanya isi artikel opini itu bersifat subjektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan subjektif itu? Subjektif adalah asumsi membuat interpretasi berdasarkan pendapat pribadi. Yang kedua adalah individu. Bukan biasanya sih, memang artikel opini itu ditulis oleh perseorangan, individu sendirian. Nah, sebenarnya cara paling mudah kemarin disampaikan oleh Pak Adi, cara membedakan artikel opini dan artikel feature itu di atas tulisan artikel opini biasanya ada dicantumkan nama penulisnya, sedangkan kalau di artikel feature itu nggak dituliskan karena penulisan artikel feature biasanya dilakukan oleh satu orang, bahkan seringnya tuh lebih dari satu orang. Nah, yang selanjutnya adalah sudut pandang perspektif berdasarkan tujuan si penulis, itu kalau opini. Nah, kalau feature itu bersifat objektif. Apa sih objektif itu? Objektif adalah pengamatan yang tidak memihak dan berimbang berdasarkan fakta yang diverifikasi. Nah, selanjutnya adalah individu atau kelompok yang udah saya jelaskan ya. Tapi kebanyakan tuh yang disampaikan Pak Adi tuh kalau artikel feature tuh penulisnya lebih dari satu. Nah, makanya nggak dicantumin nama penulisnya. Kalau artikel feature itu adalah perbedaan yang sangat jelas, yang pasti itu kalau ngeliat bisa ngebedain gitu mana artikel feature dan mana artikel opini. Nah, selanjutnya adalah pemahaman yang luas tentang topik yang difahami. Nah, di sini kita akan ngambil contoh nih tentang artikel opini dan artikel feature. Mana sih yang termasuk artikel opini, mana sih yang termasuk artikel feature, dengan satu tema yakni mudik. Dimana kan sekarang lagi rame nih orang-orang mudik kan, karena mau lebaran banyak yang mudik. Nah, kita ambil tema itu. Yang pertama adalah kita akan ambil contoh artikel opini.
Misalkan tulisan yang ditulis oleh Syamsul Arifin di mana berjudul Mudik sebagai Kearifan Budaya. Nah, sebagai orang Indonesia, pasti kita tahu dong kalau misalkan mudik itu udah jadi tradisi dari zaman ke zaman lah, dan yang perlu kalian tahu budaya mudik itu cuma ada di Indonesia. Dari situ beliau menjelaskan tentang mudik itu sebagai kearifan budaya apalagi di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah artikel feature. Nah, kalau tadi ngebahas tentang mudik, di sini itu bercerita tentang satu orang yang tidak bisa mudik ke kampung halaman, di mana judulnya tuh Idul Fitri di Tanah Rantau. Nah, di sini tuh beliau bercerita tentang kesedihan beliau selama 2 tahun tidak bisa mudik ke kampung halamannya. Nah, di mana beliau tuh menuliskan tentang kerinduan beliau akan kampung halaman, keluarganya, dan makan khas Lebaran di kampungnya. Itu teman-teman. Nah, itu perbedaannya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena kami dari kelompok 5, saya termasuk anggota dari kelompok 5 itu nggak maksimal dalam membuat makalah, makanya banyak kekeliruan dalam materi. Saya mohon maaf, maka dari itu nggak banyak yang bisa saya jelaskan di learning journal ke-7 ini, tapi semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Nah, sampai ketemu ya di video selanjutnya. Selamat berlebaran. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.